Sekarang kita masuk ke tata cara bertayamum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bapak Ibu sekalian, di pesawat sebenarnya ada air. Ada air di dalam toilet. Di situ ada keran. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bawa botol kosong, botol kids spray. Ada itu botol kids spray nak? Ada sekitar situ? Fauzan? Ada botol kids spray? Iya, nanti kalau Bapak Ibu bawa botol kids spray yang disemprot-semprot itu dari rumah masing-masing, ya tapi dikosongkan, jangan, tidak usah lu dikasih air. Nanti di mana dikasih air? Nanti di pesawat. Karena pada saat kita melewati imigrasi di Makassar itu diperiksa barang-barang. Kalau benda-benda cair lebih daripada 100 mil itu dibuang airnya. Botolnya saja yang lolos. Iya. Saran saya nanti diisi air di pesawat, karena di pesawat akan ada pembagian air. Atau kalau misalnya kita mau isi di dalam kamar mandi pesawat, di toiletnya pesawat, di situ ada air keran di dalam toilet pesawat. Nanti pada saat kita mau masuk waktu sholat, maka kita tidak menggunakan tayamum lagi, tidak bertayamum, tetapi berwudu dengan menggunakan botol kids spray. Nanti sebentar kita akan praktek bagaimana cara melakukan wudu dengan menggunakan air dari botol kids spray. Cari botol kids spray dulu. Kalau tidak ada sini, di sana, di rumah. Isi air biasa. Oke. Syukran sebelumnya. Anggaplah ada jamaah yang lupa bawa botol kids spray. Tidak ada persediaan. Mau berwudu di dalam kamar mandi dilarang oleh pramugari. Dilarang oleh petugas pesawat. Maka solusi satu-satunya adalah bertayamum. Nah, bagaimana cara bertayamum? Sini saya akan jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum." Jadi tata cara tayamum itu sudah ada diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Iya. Ayat 6. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah kalian dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum. Usaplah wajah kalian. Wa aidikum. Dan tangan kalian. Jadi dalam bertayamum itu persyaratannya harus menggunakan debu yang suci. Kalau ada debu dari tanah, maka bertayamum di situ. Tapi kan tidak ada jamaah yang bawa debu, yang bawa tanah ke pesawat. Maka kita meyakini bahwa dinding-dinding pesawat itu terdapat debu. Demikian juga kursi di pesawat itu terdapat debu. Hanya saja debunya tidak terlihat, tapi yakin ada debu. Karena ada ulama berkata begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa pesawat yang kita tumpangi itu bahan bakunya berasal dari tanah. Betul? Tidak mungkin ini alat bahan bakunya ini pesawat berasal dari luar angkasa. Pasti dari tanah dibuat pesawat. Maka kita meyakini di situ ada debu yang menempel yang suci. Hanya saja tidak terlihat, tapi yakin bahwa di situ ada debu. Nah, ini dulu yang perlu kita ketahui. Setelah kita yakin bahwa di situ ada debu, walaupun tidak terlihat oleh mata, maka kita memulai bertayamum dengan berniat di dalam hati. Berniat di dalam hati, ya kalau mau dilapaskan, saya
berniat bertayamum karena Allah. Tapi cukup di dalam hati. Kemudian setelah itu menempelkan kedua tangan pada dinding pesawat atau di kursi pesawat atau di mana saja di sekitar kita duduk, ditempelkan. Contoh. Iya, sudah itu kalau kentara debunya, tanahnya dikasih begini. Kalau tidak kentara gini saja. Tapi ini kan tidak kentara kan? Boleh dibegini, boleh langsung diusap. Pamsahu bihujuhikum. Usaplah wajah kalian. Dan tangan kalian. Langsung begini. Selesai tayamumnya. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan cara tayamum yang simple, praktis, mudah. Tidak ada orang yang tidak pintar tayamum. Kalau mengikuti ayat ini, pamsahu bihujuhikum. Berniat tayamum karena Allah. Kasih naik dulu gini. Tangan kanan diusap oleh tangan kiri. Tangan kiri punggungnya diusap oleh tangan kanan. Ini tidak diusap dia karena kan ada debu di sini. Tidak ada kalau tayamum. Itu saja surah Al-Maidah ayat 6. Pamsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aidikum dan tangan kalian. Selesai. Ada juga ulama dibagi dua cara tayamumnya. Pertama, berniat karena Allah. Ambil lagi tanah. Kemudian usap pergelangan tangan sampai ke luar ke ujung jari-jari. Selesai. Ada yang bertanya, Ustadz, biasa juga saya melihat sampai siku. Kalau dalam ayat surah Al-Maidah ayat 6 hanya sampai sini. Yang sampai siku itu mazhab Syafi'i. Ya, jadi kalau dalam tradisi mazhab Syafi'i, ada pertanyaan dari Pak Ambo, cara tayamumnya gini. Iya, berniat dulu. Berniat tayamum karena Allah dalam hati. Setelah itu ambil debu. Sudah itu baru usap wajah. Satu kali. Ambil lagi debu. Yakin di sini sudah ada debu. Nah, ini dibagi dua ini. Seperduanya ke sana untuk bagian belakang. Seperduanya ini ke sini untuk bagian depan. Caranya gini. Setelah melewati siku sedikit, putar. Ini yang debu-debu yang di sini untuk di sini. Ini seperduanya untuk belakang. Bagian depannya untuk di sini. Putar setelah melewati siku baru. Ini tradisi tayamum berdasarkan versi mazhab Syafi'i. Tapi cara bertayamum berdasarkan versi ini itu jarang dipakai di Saudi Arabia. Yang dipakai itu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Mesir, dan negara-negara lain. Tapi kalau di Arab itu negara-negara Arab termasuk Arab Saudi, kemudian Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, pokoknya negara-negara Arab itu kebanyakan bermazhab Hambali. Ya, dia pakai cara tayamum apa yang disebutkan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, mazhab Hambali. Itu cara tayamumnya itu tadi. Kemudian ini baru langsung sini. Satu kali ambil debu. Ada juga dua kali ambil debu. Tapi sama saja. Ini. Ambil lagi. Tetap di sini dia usap. Karena cara bertayamum
itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6, tidak disebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum ilal marafiq, tidak disebutkan sampai siku, tidak disebutkan. Yang disebutkan sampai siku itu hanya ayat wudu. Ya, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, tanganmu sampai ke sikumu, wamsahu bi ru'usikum, usap kepalamu, wa arjulakum, usap kakimu, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Jadi yang disebutkan tentang membasuh tangan sampai siku itu hanya cara berwudu. Kalau tayamum tidak. Faham ya? Kemudian untuk di pesawat, untuk ibu-ibu tidak boleh membuka aurat. Ini kan sampai sini auratnya perempuan. Ini aurat ini. Makanya yang lebih cocok dalam safar, dalam perjalanan, tayamum versi hambali. Karena tidak perlu perempuan itu membuka auratnya. Kelihatan lengan kan aurat. Ada laki-laki di samping kiri kanan tak. Makanya cara tayamum pada saat masuk waktu sholat cukup ini saja. Sedikit, langsung ini, buka dulu kaos tangannya atau handshotnya. Oke ya, selesai ya, selesai tentang tata cara bertayamum. Oke, ada pertanyaan seputar tayamum? Kalau ada yang mau bertanya tentang terkait tata cara tayamum, silakan, supaya jelas, sejelas-jelasnya. Saya mau tanya dulu, saya evaluasi dulu. Kita bertayamum karena apa? Tidak ada air. Ada air tapi dilarang dipakai. Apa lagi? Sakit. Orang yang sakit apabila dia terkena air dikhawatirkan penyakitnya bertambah atau kesembuhannya tertunda. Ya. Apalagi habis melakukan hubungan suami istri dan tidak menemukan air, langsung bertayamum. Karena dalil tentang tayamum ini pernah dulu di zaman Rasulullah, ada sahabat dia junub karena habis melakukan suami istri, tidak ada air, akhirnya dia guling-gulingkan dirinya di tanah. Sudah itu dia sholat. Setelah itu bertemu dengan Rasulullah. Kisahnya ini yang dia alami diceritakan kepada Rasulullah. Apa jawabannya Rasulullah? Cukuplah bagi kamu, yaitu begini. Langsung Rasulullah begini, gimana? Tepuk-tepuk, usap wajah, kemudian begini dan begini. Cukup begitu kata Rasulullah SAW. Jawaban dari apa yang telah dilakukan oleh sahabat tadi itu yang mengguling-gulingkan tubuhnya di tubuh dengan debu, jadi penuh dengan lumpur debu. Masya Allah. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi tidak ada lagi ya masalah tentang tayamumnya. Sudah paham semua? Iya sudah paham semua. Apakah cara tayamum berdasarkan mazhab Hambali atau berdasarkan mazhab Syafi'i? Semuanya saya sudah terangkan. Ya.